Kemudian ketika mengucap lafaz Allah, fal muhallalah, maka bangkitkan telunjuknya ketika mengucap muhallalah, lafaz Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, baru bangkit. Sebelum illallah masih di sini. Dia masih tertunduk. Tapi sudah digenggam ya. Ingat, dari at-tahiyatul sudah seperti ini. Pandangan mata selama sholat selalu fokus kepada satu titik tempat sujud kita. Kecuali ketika illallah. Ketika mengucap lafaz illallah dalam tasyahud, maka pandangan mata kita jatuhkan ke ujung jari kita. Ya, illallah. Terus angkat. Wala yuharrikuha, dan jangan menggerak-gerakannya. Ya, jangan digerak-gerakan. Ya, silakan dibuka hadis tentang ini. Ya, riwayat tidak menggerak-gerakannya lebih banyak. Yang menggerakkan cuma satu riwayat saja, sedangkan 11 riwayat yang lainnya itu bahkan lebih ya tidak menggerak-gerakannya. Tapi yang satu ini jadi idola gitu, kayaknya luar biasa gitu. Padahal kalau dipelajari sahabat, silakan dibuka kitab hadisnya. Tidak menggerakkannya itu lebih banyak riwayatnya ketimbang menggerak-gerakkan. Menggerakkannya pun masih mahmul. Makna menggerakkan itu menggerakkan atau menggerak-gerakkan, kan masih mahmul. Kalau sini udah menggerakkan cukup. Dengan dari bawah ke atas saja sudah menggerakkan kan itu. Dari bawah ke atas. Illallah itu sudah menggerakkan. Yang ala kulli hal seperti itulah salatnya para ulama-ulama kita berdasarkan dalam kitab-kitab fikih yang didapatkan dari para guru-gurunya bersambung kepada Rasulullah SAW. Berikutnya wawad'ul yadaini 'alal fakhidaini fil julus yabsutul yusra wa yaqbidul yumna illal musabbihata fa innahu yushiru biha mutasyahhidan. Sunnah ayat berikutnya adalah wawad'ul yadain, dan meletakkan dua tangan 'alal fakhidain, di atas dua paha. Letakkan fil julus, di dalam duduk. Semua duduk ya. Duduk di antara dua sujud, duduk istirahah, duduk tasyahud awal, duduk tasyahud akhir, sama. Ya. Seperti ini. Yabsutul yusra, dibentangkan tangan kirinya. Beliau membentangkan, yabsutul yusra, beliau membentangkan tangan kirinya, dibentangkan. Dibentangkan kalau begini Bang ya, Bu. Di sini saja. Bentangkan tuh begini maksudnya. Sisi sujud begini sama. Sujud pun tangan kita seperti ini. Jangan di apa nih? Di JB apa nih? Direnggangkan. Jangan begini, dijeberkan. Begini. Supaya apa? Lebih apa namanya? Lebih memadai untuk menghadap kiblat semuanya. Nah, posisi ini pun berlaku untuk ketika kita sujud, duduk tasyahud. Dan ujung jari kita jangan melebihi ujung lutut. Jadi jangan dilipat di lutut, jangan begini. Kan bisa begini nih. Ini lutut nih. Jangan begini. Tapi di sini, tuh. Ya, ini lutut ya. Begini. Seperti ini. Di ujungnya. Tangan kiri. Wa yaqbidul yumna, dan beliau menggenggam tangan kanan. Perhatikan, tangan kiri dibentangkan, tangan kanan digenggam. Illal musabbihah, kecuali telunjuk. Illal musabbihata, kecuali telunjuk. Fa innahu yushiru biha, maka sesungguhnya ya, fa innahu, maka sesungguhnya musalli yushiru, berisyarat atau mengisyaratkan biha, dengan musabbahah, mutasyahhidan, seraya mengucap tasyahud. Mutasyahhidan, seraya mengucap doa tasyahud. Baik, prakteknya berarti ketika duduk tasyahud ya. Ketika duduk tasyahud lebih afdal kita praktekkannya saja.
Shallu kama ra'aitumuni usolli. Tangan yang kiri dibentangkan seperti ini, tangan yang kanan digenggam. Wa yaqbidul yumna, yabsutul yusra wa yaqbidul yumna. Seperti ini. Ilal musabbahah, kecuali telunjuk. Wa yushiru biha, dan mengisyarat dengan telunjuk itu mutasyahhidan, seraya bertasyahud. Jadi gini saudara, ketika kita sujud, ini anggap ini sujud yang kedua ya, tangan seperti ini, jangan begini ya, seperti ini sujud. Allah, anggap kita duduk tasyahud awal, Allahu Akbar, posisi masih seperti ini, belum digenggam. Tapi ingat kalimatnya wa yushiru biha mutasyahhidan, berarti mulai digenggamnya ketika mulai tasyahud. Kalau belum tasyahud, dua-duanya masih dibentangkan seperti ini. Jangan di sini. Nanti begini jadinya. Ya. Di ujung. Kalau begini semuanya, kalau begini kan jadi turun. Enggak ke kiblat kan jarinya. Kalau begini jadi ke kiblat. Nah, kalau sudah mulai sudah baru digenggam. At-tahiyy. Nah, tadinya begini. Pas bilang at-tahiyy baru begini. Ya, kiri seperti ini, kanan seperti ini. Jarinya di sini. Ibu jari taruh di sini. Ibu jari taruh di telunjuk seperti ini. Nah, kalau sudah mulai at-tahiyy, baru digenggam. Karena kalimatnya wa yushiru biha mutasyahhidan, berarti mulai menggenggamnya ketika mulai baca doa tasyahud. Kalau belum mulai masih begini. Allahu Akbar. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ini masih begini. Nah, kemudian ketika mengucap lafaz Allah fal muhallalah, maka bangkitkan telunjuknya ketika mengucap muhallalah, lafaz Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, baru bangkit. Illallah baru bangkit. Sebelum illallah masih di sini. Dia masih tertunduk. Tapi sudah digenggam ya. Ingat, dari at-tahiyatul sudah seperti ini. Asyhadu alla. Nah, pandangan mata, ingat, pandangan mata selama sholat selalu fokus kepada satu titik tempat sujud kita. Kecuali ketika illallah. Ketika mengucap lafaz illallah dalam tasyahud, maka pandangan mata kita jatuhkan ke ujung jari kita. Asyhadu alla ilaha illallah. Lihat ke sini langsung. Mata langsung kemari. Mata lihat ke ujung jari, jari diangkat. Illallah. Pandangannya aja, usah kepalanya. Illallah. Ada yang begitu tuh. Asyhadu alla ilaha illallah. Apa yang jatuh? Matanya aja. Kok di keterangannya matanya kok, bukan kepalanya. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Ya, illallah. Terus angkat. Wala yuharrikuha, dan jangan menggerak-gerakannya. Ya. Jangan digerak-gerakan. Ya, silakan dibuka hadis tentang ini. Ya, riwayat tidak menggerak-gerakannya lebih banyak. Yang menggerakkan cuma satu riwayat saja, sedangkan 11 riwayat yang lainnya itu bahkan lebih ya tidak menggerak-gerakannya. Tapi yang satu ini jadi idola gitu, kayaknya luar biasa gitu. Padahal kalau dipelajari sesama, silakan dibuka kitab hadisnya. Ya. Tidak menggerakkannya itu lebih banyak riwayatnya ketimbang menggerak-gerakannya. Menggerakkannya pun masih mahmul. Makna menggerakkan itu menggerakkan atau menggerak-gerakkan, kan masih mahmul. Kalau sini udah menggerakkan cukup. Dengan dari bawah ke atas saja sudah menggerakkan kan itu. Dari bawah ke atas. Illallah itu sudah menggerakkan. Asyhadu alla ilaha illallah itu sudah menggerakkan. Ya, bukan menggerak-gerakkan. Ya, ala kulli hal seperti itulah salatnya para ulama-ulama kita berdasarkan dalam kitab-kitab fikih yang didapatkan dari para guru-gurunya bersambung kepada Rasulullah SAW. Jelas ini ya. Jadi
Kondisinya seperti itu. Jadi kalau tangan letakkan di dua paha, ya, ingat lurus dan jangan melebihi daripada lutut. Jangan melebihi daripada lutut. Ya, seperti ini. Pertahankan. Mulai at-tahiyat baru digenggam. At-tahiyatul. Seperti itu ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Angkat. Terus pertahankan sampai selesai tasyahud. Jelas? Ya. Dalilnya lihat. Rawa Muslimun an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Dari sahabat Ibnu Umar, riwayat Imam Muslim, hadis nomor 580, fi sifati julusi, di dalam sifat duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata Ibnu Umar, kana idza jalasa fi sholati, telah ada Rasulullah apabila duduk di dalam salat, wada'a kaffahul yumna ala fakhidil yumna. Wada'a, beliau letakkan kaffahul yumna, telapak tangan kanannya yang mulia, ala fakhidil yumna, di atas paha beliau yang kanan. Ya. Telapak tangan taruh di paha yang kanan. Kalau di kiri nyilang dong jadi begini. Iya, jadi apa begini? Saman. Iya, tadi saman jadinya ya. Enggak nyilang. Ya. Wa qabada asabi'ahu kullaha, dan beliau menggenggam jari-jarinya, kullaha, tegesnya semuanya. Tuh, digenggam yang kanan mah. Wa asyara bi isba'ihi, dan mengisyarat dengan jarinya, allati talal ibhama, yang dekat dengan ibu jari. Allati, yang tala, dekat, al ibhama, terhadap ibu jari. Nah, ternyata kullaha di sini bukan berarti menggenggam semuanya, karena kalau genggam semuanya begini berarti kan. Tapi diterangkan di sini wa asyara, dan berisyarat bi isba'ihi, dengan jarinya, allati tala, yang dekat dengan ibhama, ibu jari. Yang dekat ibu jari mana? Nah, ini berarti berisyarat dengan ini. Berarti begini. Enggak genggam semua kan? Kullaha di sini berarti kulnya kul apa? Kul ba'di min kul. Menyebutkan semuanya tapi sebagian, karena Rasulullah ternyata mengisyaratkan dengan telunjuknya. Jadi menggenggam semua jarinya bermakna tidak keseluruhan. Betul tidak? Ya, hanya sebagian saja, karena beliau mengisyaratkan dengan dengan telunjuknya.